Pernah nggak sih Anda, terpaksa begadang semalaman gitu buat belajar sebelum ujian penting? Atau mungkin sering dengar nasihat dari orang tua atau teman, "Udah tidur dulu aja," kalau lagi pusing mikirin masalah atau coba nginget sesuatu. Nasihat itu ternyata bukan cuma basa-basi loh. Hari ini kita mau ajak Anda nih untuk pembahasan mendalam, kita gali bab 5 dari materi sumber Anda, judulnya "Tidur Dapat Meningkatkan Pembelajaran dan Memori". Jadi misi kita bareng-bareng mau bongkar sains di balik tidur. Kenapa sih tidur itu bukan cuma istirahat pasif, tapi justru proses aktif yang penting banget buat otak kita belajar dan mengingat. Siap ya kita bedah bareng? Iya, bener banget itu. Pemahaman kita soal tidur dan fungsinya buat kognisi itu, wah, perkembangannya pesat banget beberapa dekade ini. Ini bukan cuma soal bikin kita segar pas bangun, tapi lebih dalam lagi, gimana tidur itu secara aktif membentuk ulang koneksi di otak kita berdasarkan pengalaman seharian. Nah, di pembahasan kali ini, kita pakai bab 5 dari sumber Anda sebagai panduan. Kita bakal lihat gimana sih memori itu terbentuk, terus peran penting tahapan tidur tertentu, kenapa tidur sebelum belajar itu bisa jadi sama pentingnya sama tidur sesudahnya. Nah, ini sering kelewat nih. Dan kita juga bakal singgung sedikit ide yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah ya. Bisa nggak sih kita belajar sambil tidur? Oke. Mari kita mulai dari dasarnya dulu ya. Sumber Anda ini kan menjelaskan waktu kita ngalamin atau belajar hal baru, informasinya tuh nggak langsung kesimpan permanen. Ada semacam ruang tunggu gitu ya di otak. Bisa dijelasin dikit nggak? Info baru itu pertama kali mendarat di mana sih? Tentu. Jadi gini, waktu Anda bikin memori baru, entah itu fakta yang Anda baca atau kejadian yang Anda alami, nah informasi itu awalnya dikodekan, direkam gitu ya, dan disimpan di area otak namanya hipokampus. Anggap aja kayak clipboard atau memori jangka pendek di komputer Anda. Penting banget buat nampung info baru, tapi ya kapasitasnya terbatas, sifatnya sementara aja. Biar informasi ini nggak hilang, biar jadi pengetahuan jangka panjang, dia perlu dipindahin. Dipindahin kemana tuh terus gimana caranya? Nah ini pasti bagian yang paling nyambung sama topik tidur kita kan, dari bab 5 ini. Tepat sekali. Proses mindahin dan nguatin memori ini namanya konsolidasi memori. Intinya sih, mindahin file memori dari hipokampus yang tadi sifatnya sementara dan agak rentan, itu ke area penyimpanan yang jauh lebih gede dan stabil di otak, yaitu korteks cerebral. Korteks itu lapisan luar otak kita yang ngurusin fungsi kognitif tingkat tinggi. Nah, tidur, ini dia. Tidur itu waktu utamanya proses konsolidasi ini jalan paling efisien. Tanpa tidur yang cukup, wah, banyak informasi yang kita pelajarin hari itu mungkin nggak akan pernah nyampe ke gudang jangka panjang itu. Jadi bukan sembarang tidur ya, tapi ada bagian tidur tertentu yang kerja paling keras buat konsolidasi ini. Bab ini kayaknya nekenin banget satu fasa khusus deh. Ya, bener banget. Tidur kita tuh kan nggak statis ya. Kita ganti-ganti fase tidur. Ada siklusnya sepanjang malam. Secara umum dibagi dua. NREM, itu non-rapid eye movement, sama REM, rapid eye movement. Nah, sumber Anda ini, khususnya bab 5, itu menyoroti pentingnya tidur NREM tahap 3. Ini juga dikenal sebagai slow wave sleep atau SWS, tidur gelombang lambat. Ini fase tidur kita yang paling dalam. Kalau dilihat di rekaman EEG, alat ukur aktivitas otak itu, kelihatan pola gelombang otaknya lambat dan sinkron banget. Fase SWS inilah yang kayaknya jadi pemain kunci buat konsolidasi memori deklaratif. Itu loh, memori soal fakta dan kejadian. Tidur gelombang lambat, kedengarannya tenang banget ya, tapi justru pas itu otak kita kerja keras proses memori. Gimana sih persisnya? Materi Anda nyebut soal muter ulang, rekaman gitu. Iya, muter ulang itu analogi yang cukup pasti. Jadi selama SWS, otak kita itu kayaknya ngaktifin lagi pola aktivitas saraf yang sama persis kayak pas Anda pertama kali belajar info itu atau ngalamin kejadian. Pas bangun, coba bayangin deh. Neuron-neuron yang nyala berurutan pas Anda belajar kosakata baru. Nah, urutan nyala yang sama itu diputer ulang berkali-kali selama SWS. Aktivitas reaktivasi ini, yang kecepatannya tinggi, fungsinya buat nguatin koneksi antar neuron yang terlibat di memori itu, sinapsis namanya, dan pelan-pelan mindahin informasinya ke korteks buat disimpan jangka panjang. Kayak ngelatih otot memori Anda pas lagi tidur, gitu. Wah, luar biasa ya. Jadi nggak cuma mindahin data, tapi juga nguatin. Ada bukti eksperimennya nggak sih yang dukung ide muter ulang sama penguatan selama SWS ini? Oh, ada bukti yang lumayan kuat. Misalnya nih, beberapa penelitian itu pakai teknik stimulasi otak non-invasif. Jadi nggak pakai operasi,
buat ningkatin intensitas gelombang lambat secara buatan pas partisipan tidur SWS. Hasilnya lumayan konsisten. Orang yang dapat stimulasi ini, performa tes memorinya besok paginya lebih bagus dibanding kelompok kontrol yang nggak dapat stimulasi. Ini secara langsung nunjukin hubungan antara aktivitas gelombang lambat sama fungsi konsolidasi memori. Selain nguatin memori yang udah ada proses lain nggak sih pas SWS yang penting buat belajar? Bab 5 juga nyinggung soal pemangkasan deh kayaknya. Nah, itu poin penting lainnya. Selain nguatin koneksi yang relevan, tidur STWS juga diduga berperan dalam proses namanya synaptic pruning, pemangkasan sinapsis. Bayangin aja otak kita kayak kebun yang tiap hari ditanamin bibit informasi baru terus-terusan. Kan nggak semua bibit ini sama pentingnya atau perlu tumbuh gede kan? Nah, selama STWS, otak nggak cuma nyiramin koneksi atau sinapsis yang penting lewat reaktivasi tadi, tapi juga nyabutin rumput liar. Maksudnya, melemahkan atau bahkan ngilamin koneksi sinaptik yang kurang penting atau jarang dipakai. Oh, jadi kayak ngerapiin kebun memori kita gitu ya. Manfaatnya apa tuh pemangkasan ini? Manfaatnya itu efisiensi sama kejelasan. Dengan motong koneksi yang berisik atau kurang relevan, otak jadi bisa mastiin sinyal dari memori yang penting itu jadi lebih kuat, lebih menonjol. Ini bantu cegah gudang memori kita kepenuhan dan bikin kita lebih gampang akses info penting pas kita bangun. Proses bersih-bersih dan optimalisasi yang krusial banget. Jadi intinya, otak Anda nggak cuma nyimpen, tapi juga ngerapiin pas tidur. Buang koneksi nggak penting, biar info vital lebih kelihatan dan gampang diakses. Pemahaman ini benar-benar ngasih bobot ilmiah ya di balik nasihat umum tidur dulu aja. Ternyata otak kita emang lagi kerja keras, nyortir, nguatin, ngerapin informasi. Dan yang menarik dari sumber Anda nih, proses ini kayaknya nggak acak. Tidur bisa prioritasin memori tertentu ya? Betul sekali. Ada bukti yang nunjukin kalau tidur itu nggak nganggap semua memori sama rata. Memori yang dianggap penting sama otak cenderung dapat prioritas buat dikonsolidasi. Nah, apa yang dianggap penting? Bisa jadi informasi yang punya muatan emosional kuat, baik positif atau negatif. Atau informasi yang secara sadar Anda tandain relevan buat masa depan, misalnya materi yang Anda tahu bakal diujiin besok. Mekanisme pastinya sih masih dipelajari ya, tapi dugaannya hipokampus itu ngasih semacam label prioritas ke memori tertentu pas proses encoding awal. Nah, label ini dikenali pas SWS. Kita udah bahas tidur malam nih. Terus gimana soal tidur siang? Tidur siang singkat di sela-sela sibuk itu bisa juga ngasih manfaat konsolidasi memori, kayak yang dijelasin di bab 5 ini. Tidur siang itu bisa jadi alat bantu yang oke banget, tapi ya efektivitasnya buat konsolidasi memori itu tergantung banget sama durasi dan strukturnya. Tidur siang yang singkat banget, katakanlah 5-15 menit, kadang disebut power nap. Itu emang efektif buat ningkatin kewaspadaan sama performa kognitif jangka pendek, mungkin sampai 3 jam gitu. Tapi durasi segitu biasanya belum cukup lama buat nyampe fase SWS yang dalam, yang penting buat konsolidasi memori deklaratif tadi. Oh gitu. Jadi kalau tujuannya buat bantu ngingat materi pelajaran, idealnya berapa lama tuh kita tidur siangnya? Nah, kalau tujuannya buat konsolidasi memori yang melibatkan SWS, sumber Anda menyaranin durasi tidur siang yang lebih panjang, umumnya sekitar 60-90 menit. Durasi segini memungkinkan otak buat ngelewatin setidaknya satu siklus tidur penuh, termasuk periode SWS dan mungkin sedikit REM juga. Tidur siang selama ini udah terbukti di penelitian bisa ningkatin ingatan buat informasi yang dipelajari sebelum tidur siangnya. Ada tips praktis nggak biar tidur siang ini lebih ngefek? Saya ingat baca sesuatu soal waktu terbaik, bahkan trik pakai kopi segala. Haha, ya ada beberapa strategi yang bisa dicoba. Pertama soal waktu. Kebanyakan orang kan ngalamin penurunan kewaspadaan alami di pertengahan sore ya, sekitar jam 2 atau 3 sore. Ini karena ritme sirkadian alami tubuh kita. Manfaatin jendela ini bisa bikin Anda lebih gampang tidur. Kedua, hati-hati sama sleep inersia. Itu loh rasa pening atau grogi sesaat setelah bangun dari tidur yang lebih dalam. Biasanya kalau tidurnya lebih dari 20-30 menit. Itu normal kok. Salah satu trik unik buat ngelawannya namanya nappuccino. Minum secangkir kopi tepat sebelum Anda mulai tidur siang singkat, sekitar 20 menit lah. Kafein kan butuh waktu sekitar 20-30 menit buat mulai ngefek. Jadi pas Anda bangun, efek kafeinnya mulai kerasa, bantu ngurangin rasa peningnya. Wah, unik juga ya nappuccino. Iya. Ketiga, soal posisi. Penelitian nunjukin kalau berbaring itu bantu orang tidur 50% lebih cepat dibanding coba tidur sambil duduk tegak. Dan terakhir, rutinitas.
Sama kayak tidur malam, orang yang rutin tidur siang di waktu yang sama cenderung dapat manfaat yang lebih konsisten dan katanya sih suasana hatinya juga lebih baik. Menarik banget, terutama trik Napuccino itu. Nah, sejauh ini kita fokus ke peran tidur setelah kita belajar buat konsolidasi memori. Tapi bab 5 dari sumber Anda ini nyajiin satu temuan lagi yang buat saya cukup mengejutkan dan agak lawan arus intuisi umum gitu. Yaitu pentingnya tidur cukup sebelum kita terpapar informasi baru. Bukannya logikanya makin lama kita melek, makin banyak waktu buat belajar ya? Nah, itu dia kesalahpahaman yang umum. Dan poin ini krusial banget. Bab 5 ini menyoroti bukti kuat kalau kemampuan kita buat membentuk memori baru itu sangat bergantung sama kondisi otak yang cukup istirahat. Ada studi kunci yang dikutip, itu bandingin dua kelompok. Satu kelompok tidur normal, kelompok lain dilarang tidur 36 jam sebelum dikasih tugas belajar. Setelah tugas belajar, dua-duanya boleh tidur normal buat pemulihan. Hasilnya, kelompok yang kurang tidur sebelum belajar, itu kemampuan ingat info barunya jauh lebih jelek. Sekitar 40% lebih buruk. Padahal mereka udah dikasih 2 malam tidur pemulihan loh. 40%, itu gede banget ya bedanya. Kenapa sih kurang tidur sebelum belajar dampaknya separah itu? Apa yang terjadi di otak? Alasannya itu ada di tahap paling awal pembentukan memori. Encoding. Proses ngerekam info baru di hipokampus tadi. Otak yang capek karena kurang tidur itu hipokampusnya fungsinya jauh di bawah optimal. Sel-sel saraf di sana jadi kurang responsif, kurang efisien buat ngangkap dan nyimpen jejak memori baru. Ibaratnya, pintu masuk buat memori baru jadi macet atau nggak berfungsi baik. Jadi, meskipun Anda mungkin udah habisin waktu berjam-jam coba masukin informasi, kalau hipokampus Anda nggak prima buat ngerekamnya, ya usaha itu jadi kurang maksimal. Sebanyak apapun Anda tidur setelahnya buat konsolidasi, kalau informasinya nggak berhasil kerekam dengan baik di awal, ya nggak banyak yang bisa dikonsolidasikan. Ini negesin lagi pentingnya mastiin kita cukup istirahat sebelum sesi belajar, ujian, atau pengalaman penting apapun yang pengen kita ingat. Wah, ini bener-bener ngubah cara pandang sih. Jadi, tidur malam yang baik itu bukan cuma buat nyimpen yang udah dipelajari, tapi juga buat nyiapin otak biar bisa belajar lagi besoknya. Oke, sekarang mari kita pindah ke bagian yang paling futuristik nih dari bab 5 ini. Mungkinkah kita beneran belajar sesuatu yang baru pas kita tidur? Ini kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah ya? Kedengerannya emang gitu. Tapi penelitian beberapa tahun terakhir ini nunjukin kalau otak kita tuh nggak sepenuhnya putus kontak sama dunia luar pas tidur. Meskipun ambang batas buat ngerespon rangsangan jadi jauh lebih tinggi, otak tetap proses informasi sensorik sampai batas tertentu. Bab 5 ini ngutip beberapa eksperimen menarik yang eksplorasi ini. Salah satu contoh klasik itu pakai aroma. Jadi partisipan diminta belajar lokasi objek di layar komputer sambil nyium aroma mawar. Terus, pas mereka tidur di fase SWS, aroma mawar yang sama dihadirkan lagi diam-diam. Hasilnya, besok paginya, kelompok yang dapat isyarat aroma pas tidur ini, ingatannya soal lokasi objek jauh lebih bagus dibanding kelompok kontrol yang nggak nyium aroma pas tidur. Oh, jadi aroma itu kayak pemicu buat reaktivasi memori selama SWS gitu ya? Apa hal yang sama bisa terjadi pakai suara? Iya, efek serupa udah ditemuin juga pakai isyarat suara. Misalnya, kalau suara tertentu dipasangin sama belajar info baru pas bangun, muter lagi suara itu pelan-pelan selama SWS, juga bisa ningkatin ingatan buat info tersebut. Ini nunjukin kalau otak pas tidur itu bisa deteksi rangsangan ini, dan gunain itu buat secara selektif nguatin memori yang terkait. Wah, ini buka kemungkinan yang luar biasa sih. Apa aja potensi aplikasi praktisnya nih dari temuan ini, kalau bisa dikembangin lebih lanjut? Potensinya lumayan luas ya, meskipun kita harus hati-hati juga karena ini masih area penelitian yang sangat aktif dan kompleks. Secara teori sih, ini bisa dimanfaatin buat macam-macam. Nguatin belajar bahasa asing, misalnya muter kosakata pas tidur, bantu nginget materi akademis, atau bahkan kayak yang disinggung di sumber Anda, buat bantu ubah kebiasaan. Ada eksperimen yang lumayan terkenal tuh pada perokok. Pas partisipan tidur, peneliti ngasih bau rokok yang dipasangin sama bau yang nggak enak banget, kayak telur busuk atau ikan busuk. Hasilnya, di minggu berikutnya, perokok di kelompok ini secara signifikan ngurangin jumlah rokok yang diisap. Efek ini nggak kelihatan kalau bau nggak enaknya dikasih pas mereka bangun. Itu implikasinya kuat banget ya, bahwa rangsangan pas tidur bisa ngaruh ke perilaku sadar kita pas bangun. Apa ini berarti kita bisa diprogram gitu pas tidur? Istilah diprogram mungkin terlalu kuat ya, tapi ini nunjukin adanya potensi pengaruh.
Penelitian ini jadi nimbulin pertanyaan yang lebih dalam lagi. Bisa nggak sih kita pakai teknik serupa buat numbuhin asosiasi positif, ngaruhin mood, atau bahkan nanemin gagasan tertentu secara halus? Pemindahan otak nunjukin kita bahkan masih proses makna kata-kata sampai batas tertentu loh, pas tidur. Tapi penting banget buat ditekenin. Bukti saat ini nunjukin kalau kemampuan kita buat belajar informasi yang benar-benar baru dan kompleks pas tidur itu sangat terbatas kalaupun ada. Teknik isyarat ini kayaknya lebih efektif buat nguatin memori yang udah terbentuk pas bangun, bukan buat belajar dari nol. Mekanisme pastinya, batasannya, sama implikasi etisnya ini masih perlu banyak digali lagi. Baiklah, setelah pembahasan mendalam kita soal bab 5 dari sumber Anda ini, mari kita coba rangkum ya beberapa poin kunci yang paling menonjol. Pertama, dan mungkin yang paling dasar nih, tidur itu bukan waktu pasif buat otak. Justru sebaliknya, ini periode krusial buat proses aktif namanya konsolidasi memori. Terutama pas tidur gelombang lambat atau SWS, di mana memori dipindahin dan dikuatin buat penyimpanan jangka panjang. Kedua, ini wawasan penting yang sering kelewat. Kondisi otak Anda sebelum Anda mulai belajar itu sama pentingnya sama tidur setelahnya. Otak yang kurang tidur itu kemampuannya buat ngerekam info baru secara efisien di hipokampus jadi berkurang banget. Ini bikin usaha belajar jadi kurang efektif, nggak peduli berapa lama Anda tidur sesudahnya. Ketiga, tidur siang bisa jadi strategi yang berguna. Tapi buat manfaat konsolidasi memori, durasi yang lebih panjang, sekitar 60-90 menit, umumnya dibutuhin buat nyampe SWS. Ngatur waktu tidur siang dan bahkan pakai trik kayak Nepicino tadi bisa bantu maksimalin. Dan keempat, konsep belajar sambil tidur lewat isyarat sensorik kayak bau atau suara, itu area penelitian yang menarik. Meskipun kita mungkin nggak bisa belajar materi kompleks dari awal pas tidur, teknik ini nunjukin kalau otak tetap proses lingkungan sekitarnya. Dan rangsangan itu bisa digunain buat nguatin memori yang udah ada. Potensi aplikasinya di masa depan masih terus digali. Pemahaman ini benar-benar bikin kita jadi lebih menghargai pentingnya tidur ya. Jauh banget dari sekedar waktu istirahat, ini tuh waktu pemrosesan, penguatan, dan optimalisasi otak yang vital banget. Tepat sekali. Dan penting juga buat diingat, kayaknya tersirat juga di konteks yang lebih luas. Di luar bab 5 ini, konsolidasi memori itu cuma satu dari sekian banyak fungsi penting tidur. Tidur itu ngaruh ke hampir semua aspek fisiologi dan psikologi kita. Mulai dari perbaikan sel, fungsi imun, regulasi emosi, sampai keseimbangan hormon. Memahami peran tidur dalam memori ini ngasih Anda satu alasan kuat lagi buat prioritasin tidur. Jadi, setelah dengar semua ini, pertanyaan buat refleksi nih. Gimana Anda bisa secara konkret nerapin pengetahuan dari bab 5 ini buat ningkatin cara Anda belajar, mengingat, dan ngerawat kesehatan otak Anda dalam rutinitas harian? Pikiran akhir yang mungkin agak provokatif nih, berangkat dari ide belajar sambil tidur tadi. Kalau rangsangan eksternal yang disengaja kayak aroma mawar atau suara tertentu bisa ngaruhin apa yang kita ingat dan bahkan perilaku kita, gimana dong dengan rangsangan yang nggak disengaja di lingkungan tidur kita sehari-hari? Suara lalu lintas yang samar, cahaya lampu jalan yang nyelip masuk, dengungan halus alat elektronik, atau bahkan suhu kamar tidur kita. Mungkinkah semua ini secara diem-diem dan terus-menerus ikut ngebentuk jalur saraf kita? Ngaruhin apa yang kita pelajari secara implisit atau nguatin kebiasaan tertentu tanpa pernah kita sadari. Apalagi ya yang sebenarnya terjadi di laboratorium tersembunyi otak kita pas kita terlelap tiap malam.